Tengok, gerak. Kepada ibu guru kita, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa bersama dulu. Kita bagi dulu doa. Lalu kita memulai pembelajaran dengan kebaikan kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita membaca ta'awuz sama basmalah sama-sama. Lakum rabbukum bisalasatin. Bismillahirrahmanirrahim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tun. Baca basmalah. Ada Lia Silva, hadir Ibu. Adi Yuda Alfansa. Berarti yang nggak hadir ada 2 orang ya. Bagaimana kabarnya semua, Nam? Alhamdulillah sehat semua ya. Ibu pun alhamdulillah pagi ini merasa semangat karena anak-anak ibu semuanya semangat. Kita adalah tentang hubungan manusia dengan masyarakat. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita, ada di sini tujuan pembelajaran, di mana setelah kalian nanti mempelajari materi ini, diharapkan kalian anak ibu semuanya mampu menjelaskan proses interaksi sosial berdasarkan karakteristik ruang. Nah, pada pertemuan ini kita belajar tentang perkenalan dengan masyarakat melalui interaksi sosial. Di mana dalam materi ini yang harus kalian pahami yang pertama adalah apa itu pengertian dari interaksi sosial, apa saja syarat-syarat interaksi sosial, dan yang ketiga apa saja bentuk-bentuk kita
lanjutkan pelajaran kita ini. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang hubungan manusia dengan lingkungan alam, di mana kita sebagai manusia harus berhubungan baik dengan alam kita, yaitu tentang kenapa terjadinya pencemaran udara, kenapa terjadi pencemaran air, kenapa terjadi pencemaran darat, dan kalian juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara melestarikannya supaya pencemaran tadi menjadi lingkungan yang bersih. Sekarang tentang hubungan manusia dengan masyarakat. Dengan kata lain, hubungan manusia dengan masyarakat ini disebut dengan interaksi sosial. Kita katakan interaksi sosial, kenapa kita harus melakukan interaksi sosial antara sesama manusia? Karena kita manusia adalah makhluk sosial, ya, di mana manusia itu selalu menyukai kehadiran antar sesama manusia. Kemudian kita hidup bermasyarakat, seterusnya kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kita ini hidup tidak bisa hidup sendiri karena kita membutuhkan banyak kebutuhan, karena kita juga sebagai makhluk ekonomi, dan kebutuhan ini kita dapatkan dari orang lain. Makanya kita sekarang harus belajar interaksi sosial. Nah, kalian kan, jadi apa itu yang dikatakan dengan interaksi sosial? Coba perhatikan. Sebelum kita sampai apa itu yang dikatakan interaksi sosial, lihat dulu gambar yang ibu pada di depan. Mengajari anaknya, dia belajar sama ibunya. Kemudian ada seorang ibu sedang melakukan pembelajaran guru di ruang kelas, nampak ya? Kemudian ada beberapa siswa yang mempresentasikan hasil kelompoknya di depan temannya atau kelompok siswanya yang lain. Oke, dari sini, dari ibu yang ibu tayangkan ini, kira-kira apa itu interaksi sosial? Ada apa kalian lihat di situ di tayangan ini? Yang pertama apa lihat? Ada ini, ada apa situ? Interaksi individu dengan individu. Ya. Gambar B menunjukkan interaksi individu dengan kelompok. Ya. Gambar C menunjukkan interaksi kelompok antar kelompok. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Kemudian lihat timbal baliknya. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik berupa aksi. Aksi itu bisa berupa ucapan, bisa berupa gerakan yang saling mempengaruhi, ya, antara individu dengan kelompok dan antar kelompok. Jadi kalau ada timbal balik percakapan atau gerakan, dia termasuk interaksi sosial. Sudah, paham sini apa yang dikatakan interaksi sosial? Sudah, ya. Kita lanjut. Di sini ada interaksi antar individu, maksudnya dia adalah hubungan timbal balik antar perorangan. Tadi seorang ibu berbicara dengan seorang anak, berarti satu orang dengan satu orang. Ini antar individu namanya. Antar individu atau lebih yang hanya menggunakan interaksi pembicaraan saja, tanpa ada melakukan gerakan tubuh atau mimik wajah. Ya. Ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara langsung ya seperti ini, seperti kita langsung berbicara. Yang tidak langsung bagaimana? Menggunakan alat. Contohnya alat elektronik seperti handphone. Ya, saya ibu bertelepon contohnya sama si Fahri. Assalamualaikum Fahri. Waalaikumsalam. Nah, ini namanya kontak. Ya.
Tapi kalau kita bertelepon melalui PC. Assalamualaikum Pak Hri. Waalaikumsalam, Bu. Nah, ini namanya komunikasi karena diiringi dengan mimik wajah. Jadi kontak dan komunikasi itu bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Maksudnya syarat-syarat interaksi sosial. Kemudian selanjutnya adalah kita mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi maksudnya bentuk-bentuk ini John Gillian Sukanto ini adalah ilmuwan sosial. Interaksi sosial itu berlangsung dalam dua jenis. Yang pertama ada namanya proses sosial asosiatif. Kedua ada namanya interaksi sosial disosiatif. Apa tadi? Disosiatif. Nanti ada dua. Kalau di sekolah kita sudah tidak contohnya yang ada tugas sama yang sudah bersama. Melaksanakan Jumat bersih. Iya, bagus. Melaksanakan Jumat bersih. Kita sama Sofi. Melaksanakan Jumat bersih itu namanya proses asosiatif di bidang kerja sama. Di mana kita bersama mempunyai tujuan yang sama. Apa tujuannya? Supaya lingkungan MTSN satu Kota Padang Sidempuan menjadi bersih. Ibu jelaskan. Yang tiga itu yang pertama pengertian interaksi sosial, yang kedua syarat-syarat interaksi sosial, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk sosial. Jadi berharap kalian sudah mampu atau sudah bisa menjelaskan ataupun menceritakan apa yang disampaikan tadi. Kami harap kalian sudah memahami tentang pelajaran kita, yaitu interaksi sosial. Ada pertanyaan dari yang kita sampaikan ini? Ya. Bagaimana cara kita untuk melakukan interaksi? Bagaimana? Cara kita untuk melakukan interaksi. Ya, bagaimana cara kita untuk melakukan interaksi? Cara kita untuk melakukan interaksi itu kita di waktu melaksanakan interaksi sosial dengan orang lain harus bersikap ataupun melakukan dengan positif atau dengan yang baik. Kita berbicara yang baik-baik saja. Ya, kalau ada kira-kira kawannya yang mengatakan kurang baik, ya kita sampaikan sama dia tidak baik. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita sama-sama mendapatkan persatuan atau kedamaian dalam bermasyarakat. Oke, bagus. Nabila, ya kita sama Nabila. Ada lagi? Oh ya, oke. Adnan. Mempelajari interaksi
yang baik. Supaya apa? Supaya kita di dalam kehidupan itu mendapatkan persatuan atau kedamaian atau kenyamanan dan terhindar dari pertentangan atau konflik. Kalau bahasa kita ada. Ya. Nah, sampai sini pelajaran kita akhiri dengan ya, tugasnya adalah membuat jurnal harian selama 1 minggu dan dibuat dalam catatan. Jadi yang kamu tulis di situ adalah kegiatanmu sehari-hari, berinteraksi dengan siapa, ya, dengan siapa. Kemudian ya, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur selama seminggu. Selanjutnya, analisis kegiatan kalian itu dalam bentuk proses interaksi sosial yang telah kalian lakukan. Maksudnya di sini bagilah yang mana kegiatan itu ataupun proses interaksi sosial itu yang masuk ke bentuk asosiatif dan yang masuk ke dalam bentuk disosiatif. Jadi tugas ini dikerjakan masing-masing, kita kumpul 1 minggu ke depan, tapi hari Kamis ke depan.